untuk bangkit dari kuburnya. Saat itu mereka merasa, kok kapan aku mati? Kapan aku mati? Padahal mati sudah lama, udah ribuan tahun, ratusan tahun. Tapi saat dibangkitkan dari kubur, mereka merasa cak baru. Kenapa? Karena mereka saat itu mendapatkan nikmat dalam kuburnya. Makanya dia ketika dibangkitkan, biasa bahagia, kok baru, kok ini bagus tempatnya seperti itu. Tapi ketika orang-orang maaf ketika di dunianya lalai dari menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, baru 1 hari saja dalam kubur rasanya sudah ribuan tahun. Karena perbandingannya Bu antara dunia dengan akhirat itu, kalau di akhirat itu 1 hari, di kita di dunia ini sudah 7.000 hari. 7.000 tahun malah ada yang mengatakan. Itu perbandingannya. Tidak bisa kita bayangkan nantinya, maaf, naudzubillah, ketika kita dalam kubur disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 hari baru di hari akhirat nanti sudah 7.000 tahun kita di dunia. Naudzubillah. Itu siksaan Allah terus seperti itu, menjalankan siksa Allah, menjalani siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Tentunya kita semua tidak menginginkan ini. Kita berharap dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini sekali lagi mendapatkan kebaikan. Makanya dalam doa kita munajat kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan juga berikan kepada kami kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar. Jauhkan kami ya Allah dari siksa api neraka, baik dunia baik akhirat. Kenapa seperti ini? Karena terkadang maaf ada uang dunianya bagus, dunianya dia dipuji-puji oleh uang karena mungkin ekonominya mapan, uangnya mungkin pintar, dipuji sama uang, di dunianya bagus dapat dia, keistimewaan dunia tadi, dapat. Tapi maaf ketika maaf dalam kuburnya dia mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang seperti ini. Nah, yang tentunya yang kita harapkan dari dalam doa kita dua-duanya baik, bukan cuma baik dunia baik, tapi makna akhirat juga kita bisa baik. Maka oleh karena itu selain kita mencari dunia, mencari kebahagiaan dunia, jangan lupa sekali lagi kita buat persiapan buat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa persiapan kita? Tadi kami katakan di awal bagaimana kita selalu menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk beribadah kepada. Jadi tugas kita di dunia ini Pak, selain menjadi khalifah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, tugas kita yang kedua bagaimana kita selalu menjaga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama salat. Jadi yang selama ini maaf mungkin salatnya belum bagus, belum tertib 5 waktunya, yuk mari sama-sama kita benahi, mari kita sama-sama perbaiki. Jangan sampai kaget, ingat waktu sholat, kalau kita sudah terbujur kaku, diantarkan oleh keluarganya, Pak, tolong Pak, minta tolong sholat ke Pak, katanya, minta tolong sholat ke, bukannya sholatnya pakai di belakang jadi makmum, kepengennya nak di depan pulau, pengen di depan sholat tidak pernah, masuk musola tidak pernah. Maaf ketika sudah terbujur kaku, diantarkan oleh keluarganya, Pak, sholatkan ini keluarga aku Pak, di depan Pak. Di depan, mintanya di depan, bukan di belakang, jadi makmum di depan. Kenapa? Karena sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan sampai itu terjadi. Ini kan terkadang maaf ada masyarakat kita ini dulunya tak sombongnya, beda dengan wong musola tak sombong, dengan wong masjid tak sombongnya, gitu kan. Tapi ketika maaf diuji oleh Allah dengan kesusahan, baru ingat sama wong musola, ingat sama masjid, baru ingat dia.
Selama hidup maaf tak pernah masuk musola, tak pernah nginjek musola, nginjek masjid. Giliran maaf sudah ada musibah, baru minta dimasukkan ke dalam musola, minta sholat kena di depan pulau sholatnya jadi. Iya. Nah di depan minta sholat dia. Nah jangan sampai yang seperti ini terjadi pada diri kita, keluarga kita. Maka oleh karena itu, selagi Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita, banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat sehat, nikmat waktu, semuanya yang Allah berikan kepada kita. Mari yuk kita sama-sama pergunakan itu untuk kita selalu menjaga ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, jangan sampai kaget ketika di akhir baru kita menyesali diri kita, karena percuma ketika nyawa kita sudah berada di tenggorokan, di atas gargor, saat itu baru kita ngomong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Kalau saat itu kita baru ngomong, ya Allah, aku melihat, ya Allah, orang-orang yang Engkau siksa, ya Allah, aku melihat mereka Engkau siksa karena mereka saat hidup di dunia lalai, tidak menjalankan ibadah, sholatnya belum terjaga, silaturahminya dengan tetangga, dengan keluarga, dengan masyarakat tidak bagus. Ya Allah, aku melihat mereka Engkau siksa, menjerit mereka, menangis mereka, menahan rintihan sakit siksaanmu, ya Allah. Maka oleh karena itu, ya Allah, aku tidak akan mungkin sanggup menerima ini. Maka jangan cabut nyawaku hari ini. Farji'na na'mal salihah inna muqinun. Kalau saat itu kita baru ngomong sama Allah. Karena kita ini biasa juga ketika kita mau sakaratul maut, kita dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana kali kita ini berada. Nak dapat nikmat atau dapat kubur. Makanya maaf kalau ada orang meninggal itu kan ada yang mau, ada yang maaf gitu kan, macam-macam kan. Kenapa? Ya itu saat itu sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemana dia kaki? Saking takutnya, saking sakitnya tadi, ngerasakan itu tadi. Karena kan kita tahu dalam riwayat kan yang namanya syakaratul maut itu Nabi setelah Nabi saat syakaratul maut itu ketika ditanya oleh Aisyah bagaimana beliau saat wafatnya sakitnya, bagaimana syakaratul maut itu tadi paling ringan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dijelaskan oleh malaikat Jibril itu seperti 700 sayatan ke pedang. Itu siksaan yang paling ringan, bukan siksaan saat mencabut nyawa itu tadi yang paling ringan. Itu Nabi. Nama mana kita? Ibadah maaf sholatnya masih bolong-bolong, kadang tidak dikerjakan ya. Mana dengan kita yang seperti itu? Na'udzubillah. Yang pasti ini tadi kita jalankan dulu perintah Allah. Masalah mana kita sholat, terkadang maunya kita memang kita sholat itu tenang, nak khusyuk. Syarat untuk itu biar bisa khusyuk dalam sholat, aku mana caranya? Yang pasti itu tadi, hadapkan diri kita dulu. Jadi ketika kita sholat harus tumaninah. Pertama tumaninah dulu. Tumaninah itu sempurna. Sempurna dalam gerak. Misalnya kan ketika kita berdiri dulu sholat itu kan berdiri tegak dulu, ya tegak dulu. Jadi terkadang maaf ada kan imam ini Pak, kita sholat ini belum sempurna tegaknya, nggak sudah takbir Allahu Akbar. Kita belum sempurna rukunya, dia sudah bangun lagi tidak. Jadi mana nak khusyuk sholatnya. Jadi, kalau kita kepengen nak khusyuk, yang pertama kita harus tumakninah dulu dalam sholat. Tumakninah tenang. Jadi tenang dulu, jangan tadi kita sudah nak sholat masih mikir, cucian aku belum selesai, piring aku masih banyak, situ masih pulang turun bayar utang, jadi kalau kita nak sholat sudah mikir yang seperti itu dari awal, sudah mulai syaitan masuk. Makanya ketika kita sholat sudah, makanya kita berwudu itu, sebelum kita sholat kita harus bersuci dulu, berwudu. Tujuannya apa? Ya itu tadi diantaranya untuk mengurangi dengan kita cuci tangan, berdoa kepada Allah dalam tangan kita mencuci. Ya Allah, hari ini ya Allah tangan aku ini banyak dosa ya Allah, maka oleh karena itu ya Allah hapuskan dosa yang ada di tangan aku ini ya Allah. Kita kumur-kumur dalam situ kita niatkan ya Allah, aku kumur-kumur ya Allah lisan aku pagi hari ini mungkin banyak ngomong-ngomong yang tidak Engkau ridhai ya Allah, maka oleh karena itu ya Allah sebelum aku sholat bersihkan ya Allah. Lisan aku ini jaga lisan aku ya Allah. Hidung kita dibersihkan, kita niatkan seperti itu.
dari awal kita berwudu. Jadi niatkan dalam kita melakukan gerak wudu itu tadi menghilangkan semua mungkin masalah yang kita lakukan selama ini. Sebelum kita melakukan ibadah. Tangan kita dibersihkan, mungkin dari pagi sebelum kita sholat tangan kita melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mata jadi kan dengan kita mengusap muka kita, mengusap muka jadi kan niatkan muka kita ya Allah, mata ini ya Allah mungkin tadi banyak melihat hal-hal yang tidak diridhoi ya Allah. Maka oleh karena itu ya Allah tenangkan mata ini ya Allah, bersihkan mata ini ya Allah untuk menghadapmu ya Allah. Nah itu diawali dari situ dulu. Karena yang penting ini wudu itu penting, itu bersuci ini penting. Karena kalau kita sholat, tapi wudhunya maaf tidak kita jaga, tidak hati-hati, maka kita takut sholat kita tadi itu tadi sholat Pak. Tapi coba cuma melepaskan kewajiban baik. Lepas kewajiban aku, dah pokoknya berarti aku sholat. Nah yang sholat yang bagus itu bukan seperti ini, bukan cuma lepas kewajiban baik, tapi mana sholat itu bisa membekas pada diri kita. Itu yang penting. Karena intinya kan dalam Al-Quran katakan inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sekarang pertanyaannya, ada uang sholat Pak Ustaz berarti 5 waktunya bagus, tapi kok masih kalah ngomongin uang? Ada uang sholat 5 waktunya bagus, kok tapi maaf masih kalah minjemin duit sama uang rentenir misalnya gitu kan? Mana itu? Ada uangnya sholat tapi masih kalah tukar sendal di masjid sholat? Misalnya gitu kan? Nah mana ini ya? Itu tadi perbaiki sholat kita. Karena sholat itu berarti belum membekas dalam diri kita. Karena ketika sholat kita bagus, insya Allah kita akan selalu merasa muraqabatullah. Ini puncaknya. Kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap aktivitas kita. Karena ketika kita sudah merasa selalu diawasi oleh Allah, takut kalau kita lalai ketika dikatakan di awal itu diminta bertanggung jawab oleh Allah, takut kita akan itu, maka insya Allah diri kita akan terjaga. Diri kita akan terjaga. Nah inilah yang nak sama-sama. Yang nak sama-sama bukan ibu baik, bukan bapak kita juga sama. Yang namanya usaha juga sama Pak, sama-sama manusia. Ada khilaf, ada lalai, maka selalu kita sama-sama memperbaharui keimanan kita, menjaga keimanan kita. Karena kita tahu kan yang namanya iman itu al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Nah yang takutnya banyaklah turunnya iman kita daripada naiknya, itu yang takutnya kan? Banyak turunnya sehingga kita lalai dari perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita takutkan. Makanya Rasulullah SAW telah mengingatkan kita, kalau iman kita lagi turun, apa cirinya iman kita turun? Yaitu tadi, mungkin kalau masih melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, walaupun sepele, mungkin tadi katakan merumpi, riba, misalnya itu dosa-dosa yang ringan-ringan tak sadar gitu Pak, melakukannya ngomongin wong, tak sadar gitu. Tapi subhanallah, kalau itu terus dilakukan, naudzubillah. Kalau kita dalam musolanya, alhamdulillah bagus sekali. Nah kaget kalau dari musola mulai itu, setan tadi masuk, mulai. Kita sholat di musola sudah dewean baik, dengan ceramah lama puluh, Ustaz ngomong main-mainin, mulai Pak. Itu setan tadi gitu kan, mulai menggoda kita, pengen merusak ibadah kita, itu setan. Makanya ketika kita sholat selalu berzikir kepada Allah dengan sholat kita, waktu sholat kita sholat. Nah di luar sholat ini juga tak kalah penting, kita harus selalu dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan apa? Banyak zikrullah, banyak zikir. Karena kalau sholat kan ada waktunya. Saat ini kita sudah sholat subuh. Nah nanti dari selang sholat subuh tadi, kita nak menuju sholat zuhur, waktu kita kosong itu kan. Nah di sinilah syaitan masuk. Makanya kalau kita tidak barengan ini dengan kita selalu dekat kepada Allah, banyak zikir tadi, zikir kepada Allah, zikir yang biasa, yang ringan, tidak masalah. Nah subhanallah. Pokoknya intinya zikir yang ringan di lisan kita Pak. Jangan kita berpikir zikir yang panjang-panjang. Oh kata Pak Ustaz, zikir yang bagus itu kalau pagi main ini ini panjang zikirnya, kita ngapalnya lagi susah. Ngapalnya susah. Akhirnya apa? Kita tidak jadi berzikir. Makanya zikir yang ringan di kita, yakin zikir itu insya Allah itu akan membekas bagi diri kita. Walaupun zikir Allah, salawat kepada Nabi Muhammad SAW, banyak bersalawat. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallam. Ringan baik. Tapi insya Allah walaupun ringan kita ucapkan dengan lisan kita, tapi itu berat timbangannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini kan maunya kita kan itu Pak, sedikit pegawai besar pahalanya.
Sama dengan usaha. Kalau misalkan naik prinsip ekonomi, keluarga modal yang sedikit dapat untung besar. Nah itulah. Makanya bisa dikasih jalan oleh Allah. Mudah kita mengucapkannya, ringan ucapannya, tapi berat timbangannya di hadapan Allah. Apa? Zikrullah. Kalau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ringan Bu, tapi subhanallah berat timbangannya di hadapan Allah. Cuma terkadang walaupun ringan, kalau kita tidak membiasakan masih berat kita lakukan. Maka oleh karena itu perlu selalu mustamirrah, terus menerus dalam kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ketika kita mustamirrah terus menerus dalam berzikir, baik itu menjaga dari salat yang katakan di awal, salatnya kita jaga, dan zikrullah, banyak zikir kepada Allah dan juga berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kehidupan kita akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri yang berjanji kepada kita saat iblis dikeluarkan dari neraka Allah, dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, kan saat itu iblis ngomong sama Allah, ya Allah, boleh Engkau keluarkan aku dari surga ini ya Allah, tapi tangguhkan aku dulu, jangan Kau masukkan ke dalam neraka. Ngapa kata? Karena aku nak goda umatnya Nabi Adam agar aku banyak kawan kaget di neraka. Apa jawaban Allah? Silakan wahai iblis, tapi ketahuilah wahai iblis laknatullah, engkau tidak akan bisa menggoda umatnya Nabi Adam yang mereka selalu dekat. Ini Allah yang atur. Jadi kalau kita dekat kepada Allah, insya Allah iblis itu tidak goda kita, tidak goda. Makanya kita selalu jago dari kedekatan kita kepada Allah dengan apa? Zikrullah. Zikrullah. Selain zikrullah, kita mengamalkan ibadah kita. Jangan lupa juga tadi kami katakan di awal, banyak bersalawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kita perlu juga mengharapkan salawat kepada Nabi, pertolongan syafaat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita tahu Nabi yang bisa memberikan syafaat kepada kita manusia ini cuma satu, siapa? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi-nabi yang lain pun mencari syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu kita sebagai manusia harus juga mengharapkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana agar kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah? Kita harus banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rasa Allah Subhanahu wa taala, dengan bersama-sama kita bersolawat, kalau tidak ingin menutup majelis ilmu kita pada subuh hari ini, kita berdoa bersama sekali lagi insyaallah apa-apa yang kita lakukan pada hari ini, ibadah kita, sholat kita, zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala sudah menjadi kebaikan buat kita semua, dan nantinya insyaallah akan memberikan kebahagiaan kepada kita, bahagia dunia sekali lagi, bahagia juga tatkala kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kami mohon maaf bila ada khilaf dalam kata-kata, kepada Allah kami mohon ampun. Irian Guru Cindrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada